Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Kali ini datang lagi dari peta baru China yang akhirnya juga ikut diprotes, direspon oleh Indonesia nih bos. Seperti yang kita ketahui bahwa peta baru China ini pun juga dilaporkan lagi-lagi mencaplok sebagian wilayah ZEE Indonesia. Ya, di mana lagi ya kan kalau bukan di Natuna Utara, dan sumbernya jelas bos. Nah, akibat kemunculan peta baru China ini, India, Malaysia, dan Filipina pun akhirnya protes keras bos. Dan kini, lantas, bagaimanakah tanggapan Indonesia kali ini? Bagaimanakah pernyataan protesnya? Dan apakah yang dikatakan Indonesia terkait peta baru China ini? Setelah ini kita bahas bos. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah panas. Pelepasan alias pembuangan air limbah nuklir Fukushima Jepang ke lautan lepas kini menuai banyak kontroversi bos. Banyak negara-negara asing yang marah seperti China, Korea Selatan, bahkan Korea Utara juga tak mau kalah saing ngamuk-ngamuk sama negara Jepang nih. Mereka semuanya protes dan mengatakan bahwa pembuangan air limbah nuklir ke lautan lepas ini dapat membahayakan perairan dunia. Nah, lantas bagaimanakah dengan negara kita Indonesia nih bos? Apakah negara kita ngamuk-ngamuk juga? Sepertinya tidak bos. Malah sebaliknya, negara kita Indonesia malah mengatakan air bekas limbah nuklir Jepang itu aman. Nah loh, kok bisa aman nih bos? Bagaimana ceritanya? Apa alasannya? Penasaran? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang kini akhirnya buka suara, ikut merespon soal peta baru China yang mengklaim wilayah banyak negara bos, yaitu mencakup bagian dari wilayah maritim ZEE Malaysia dekat Sabah dan Sarawak, Brunei, Filipina, Indonesia, dan Vietnam, sebagaimana yang dikutip dari situs berita New Straits Times. Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Ibu Retno Marsudi pun akhirnya juga ikut merespon dan memprotes peta baru China ini bos, yang juga ikut mencaplok wilayah ZEE Indonesia. Dalam pernyataannya di Komisi 1 DPR RI menanggapi peta baru China ini pada Kamis 31 Agustus 2023, Ibu Retno pun menegaskan bahwa posisi Indonesia konsisten mengacu pada United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Ibu Kemlu Indonesia ini pun menyatakan dengan tegas bahwa posisi Indonesia ini bukanlah posisi yang baru bos, tapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten, dan penarikan garis apapun, klaim apapun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982. Sudah, itu posisi Indonesia yang selalu konsisten disampaikan. Tegas beliau merespon peta baru yang dikeluarkan oleh China baru-baru ini bos. Cukup hamsyong. Nah, artinya di sini Indonesia pun tegas menolak klaim sepihak yang dibuat oleh China itu bos. Jika China mau buat peta baru, haruslah mengacu pada aturan dan hukum yang berlaku sesuai dengan UNCLOS 1982. Dan jika China ikut aturan, artinya tidak ada istilah 9 garis putus-putus atau bahkan 10 garis putus-putus seperti yang dibuat pada peta baru China ini bos. Mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua seperti yang kita ketahui. Pelepasan air limbah nuklir Fukushima Jepang ke Samudra Pasifik baru-baru ini akhirnya banyak menuai kecaman dari banyak pihak bos. Meskipun Perdana Menteri Jepang yaitu Bapak Fumio Kishida dan 3 menteri kabinetnya telah meyakinkan bahwa air limbah nuklir itu telah aman dengan menyantap ikan yang ditangkap di lepas pantai Fukushima, namun negara-negara tetangga Jepang sendiri baik kawan maupun lawan semuanya protes bos. Mulai dari China, Korea Selatan sampai Korea Utara semuanya pada protes. Bahkan China pada Kamis 24 Agustus 2023 kemarin mengatakan akan segera menghentikan impor semua produk hasil laut Jepang
Sesaat setelah Jepang mulai membuang air radioaktif olahan dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik, Kementerian Luar Negeri China pun mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai perbuatan egois dan tidak bertanggung jawab, bos. Sementara itu Korea Utara, negara komunis, pimpinan opah kalian, Bapak Kim Jong-un pun mengatakan bahwa Kementerian Luar Negeri Korea Utara menilai bahwa pembuangan limbah Jepang yang mungkin berisikan zat radioaktif itu sebagai kejahatan luar biasa, bos. Bukan kaleng-kaleng. Artinya tindakan Jepang ini pun dikategorikan oleh Korea Utara sama dengan pemusnahan massal sebagai kejahatan luar biasa. Nah, namun kini dari Indonesia, negara kita tercinta, ternyata beda cerita nih, bos. Negara kita Indonesia malah menyatakan kebalikannya, bahwa air limbah nuklir itu aman. Nah, bagaimana ceritanya? Apa alasan Indonesia? Siapakah yang menyatakan? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, mengutip dari banyak sumber berita berikut. Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia atau Bapeten di Indonesia akhirnya juga ikut buka suara nih terkait pelepasan air limbah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima Daiichi yang rusak akibat tsunami Jepang dulu, bos. Kepala Biro Hukum Kerjasama dan Komunikasi Publik Bapak Indra Gunawan yang mewakili Bapeten pun meyakini bahwa pelepasan air limbah PLTN Fukushima ke laut lepas itu tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan. Nah, artinya negara kita Indonesia udah bilang aman nih, bos. Lantas apakah alasannya? Beliau pun lanjut membeberkan alasannya bahwa air yang dilepaskan Jepang pada prinsipnya merupakan air yang terkontaminasi. Namun air ini pun telah menjalani proses pengolahan untuk menghilangkan berbagai kontaminannya, bos, kecuali zat tritium. Dan terkait kandungan tritium ini, beliau pun menyatakan bahwa pengelola PLTN Fukushima juga telah memastikan bahwa kandungan tritium yang ada pada air olahan yang dilepas ke laut itu tetap berada di bawah batas yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 1.500 becquerel per liter atau 1/7 dari standar yang telah ditetapkan oleh WHO untuk air minum, yakni 10.000 becquerel per liter, bos. Di mana becquerel ini adalah satuan radioaktivitas. Dan perlu kalian ketahui bahwa kandungan tritium ini pun merupakan zat radioaktif yang secara alami terkandung di air ledeng, air hujan, dan juga air tubuh kita. Dan untuk limbah nuklir ini, tritium ini pun berasal dari reaksi nuklir antara molekul udara yaitu nitrogen dan oksigen dengan sinar kosmik berenergi tinggi di dalam atmosfer. Nah, jadi begitulah penjelasan Bapeten mengapa air limbah nuklir ini disebutnya telah aman, bos. Jadi kalau menurut kalian yang paham tentang limbah nuklir gimana nih? Sudah aman atau belum? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax Indo Magazines.